Waduh, lampu mati lagi. Sensor, sensor. Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik ya, yaitu timer ya. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum banyak menggunakan timer ya. Saya coba ngulik beberapa hari ini, ketemu beberapa tips yang bisa kita bagikan di video kita kali ini ya. Seperti di video pembuka tadi, kejadian seperti itu mungkin biasa kita temui. Iya, 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 iya. Kondisi tersebut tentu sangat tidak menyenangkan tentunya, apalagi pada saat kita melakukan doing your business ya di kamar mandi. Nah, saya temukan sebuah solusi yang menggunakan timer. Nah, bagi Anda yang ingin pelajari timer, silahkan buka di integration timer ya. Di situ ada beberapa petunjuk yang kita bisa pelajari ya. Nah, kita akan gunakan ini sebagai cara untuk mengatasi sensor lampu kamar mandi yang kadang rewel pada saat mendeteksi atau kurang. Kita masih ada di dalam ya, karena kita tidak terlalu banyak bergerak. Misalnya sensor mendeteksi tidak ada orang, kemudian lampu mati seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan bagikan tips dan trik agar kejadian seperti di video sebelumnya tadi tidak terjadi. Oke, langkah pertama yang dilakukan adalah kita masuk di pengaturan ya. Kemudian kita pilih perangkat dan layanan. Lakukan adalah dengan membuat timer di kolom pembantu atau helper ya. Nah, di kita mencari ya, kita klik buat di sini ya, buat helper atau pembantu. Kemudian cari timer ya. Nah, seperti itu. Kita pilih timer. Nah, ini contoh kan saya sudah buat. Jadi kita pilih timer. Setelah kita pilih timer akan muncul seperti ini ya. Kemudian masukkan nama, terserah Anda. Kebetulan untuk timer dengan mode sensor tadi cocok sebenarnya untuk area-area kamar mandi, kemudian area dapur, supaya kita bisa memanfaatkan sensor untuk tetap menyalakan lampu secara periodik selama ada pergerakan di area tersebut. Nah, kembali tadi ya, nama, kita masukkan nama, kemudian icon sesuai selera juga, kemudian durasi. Nah, di sini kuncinya sebenarnya di durasi ya. Kita masukkan durasi yang panjang ya. Durasi yang panjang itu bisa 10 menit ya. Itu minimum 10 menit bagus. Nah, untuk contoh kali ini saya hanya menggunakan 5 ya, supaya tidak terlalu lama nanti untuk menunggu. Kita kasih durasi. Durasi sini penting, saya ulangi ya. Di sini durasi sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena nanti akan terkait dengan jadwal sensor mendeteksi, dari mendeteksi ke tidak mendeteksi. Kita bisa hitung sesuai dengan sensor gerak yang kita miliki di rumah ya. Kemudian kita pilih klikan, kemudian akan muncul ID entitasnya, kemudian kita oke ya. Kemudian langkah pertama ini sudah selesai kita buat ya. Jadi kita buat tadi untuk membuat timer sudah. Langkah kedua adalah kita membuat otomasi ya. Nah, di otomasi ini kita membutuhkan dua juga ya. Jadi timer untuk menyalakan lampu, kemudian yang kedua timer untuk mematikan lampu. Nah, ini yang penting. Nah, kita kembali ke pengaturan, kemudian otomasi dan skenario. Nah, kemudian kita buat otomasi ya. Kebetulan saya sudah buat supaya tidak terlalu lama ya. Jadi kita pilih timer lampu kamar mandi ya. Saya klik entitas daripada sensor ya. Kebetulan saya menggunakan sensor Aqara ya, Aqara motion sensor. Kalau Anda punya yang lain silahkan gunakan. Kemudian dari off to on, kemudian selama ini di off kan saja karena sudah ada timer yang akan menjalankan nantinya. Kemudian kondisi dikosongkan, kemudian aksi ada dua. Nah, disinilah kita mulai tambahkan timer.
Jadi start timer lampu kamar mandi ya. Jadi kita panggil layanan ya, kemudian cari timer start ya, kemudian pilih entitasnya. Tentu entitas adalah timer kamar mandi yang kita sudah jalankan tadi ya, yang kita sudah buat di kolom pembantu tadi di helper. Nah, setelah itu ya, jadi tadi entitas kita pilih di sini tadi ya, timer kamar mandi ini ya, kita pilih ini sudah. Kemudian kita pilih timer kamar mandi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita trigger lampu ya. Pada contoh kali ini saya menggunakan lampu tiang ya. Nanti saya simulasikan supaya kita bisa lihat juga. Di lampu tiang, nyalakan lampu tiang. Jadi di timer lampu kamar mandi on ini ya, di timer lampu kamar mandi ini kita bisa ulas kembali. Pemicunya adalah, triggernya adalah sensor ya, sensor. Kemudian statusnya dari off to on ya, artinya dari tidak mendeteksi menjadi mendeteksi ya. Kemudian optional ini waktunya dikosongkan saja. Kemudian aksinya itu kita panggil layanan ya, kemudian pilih timer start ya, kemudian pilih entitas timer lampu kamar mandi seperti tadi saya katakan, timer lampu kamar mandi. Kemudian durasi juga dikosongkan. Yang ketiga, kita ingin memicu lampu kamar mandi ya. Nah, saya asumsikan lampu tiang ini adalah lampu kamar mandi ya, sebagai contoh. Kita mau nyalakan tentunya, kita pilih, setelah itu kita simpan. Oke, kita simpan. Setelah kita berhasil membuat timer kamar mandi, kita perlu membuat timer kamar mandi off ya. Nah, ini saya sudah buat. Saya buat otomasi, kemudian triggernya ini sedikit berbeda ya. Pemicunya adalah kita pilih peristiwa ya. Ya, jadi kita pilih event ya, event atau peristiwa, bahasa Indonesia ini adalah peristiwa ya. Nah, kita ketikkan timer.finished ya di jenis peristiwa. Kemudian di data peristiwa kita masukkan entity underscore ID ya, kemudian spasi 2 kali timer ya. Ini kita ambil daripada entity timer yang kita buat tadi ya. Jangan lupa ini entity yang kita sudah buat tadi di kolom timer. Jangan salah ya, nanti kalau tidak sama tidak akan bisa ya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan aksi ya. Tambahkan aksi, kita pilih lampu kamar mandi tadi ya, kita mau trigger ya. Kalau Anda menggunakan lampu, yang di trigger adalah lampunya. Kalau Anda menggunakan switch atau saklar pintar, yang pilih adalah saklarnya seperti itu, dan pilih matikan lampu. Nah, di sini penting karena yang diacu nantinya adalah timer lampu ya. Jadi kita akan mematikan lampu mengacu kepada timer yang ada pada timer yang kita sudah buat di fase sebelumnya. Oke, jika sudah, sisa kita simpan semua yang ada seperti itu, kita simpan. Kemudian kita siap untuk menjalankan otomasi ini ya, seperti itu. Oke, saatnya kita mencoba setting yang kita sudah buat ya. Tadi kita sudah membuat 3 tahapan ya. Pertama membuat timer, kemudian membuat otomasi untuk timer lampu on, dan otomasi timer lampu untuk off. Sekarang kita menguji ya. Saya sudah buat satu dashboard baru ya. Saya tempatkan sensor di sini. Di sini tidak ada trigger ya, tidak ada trigger. Kemudian timer kamar mandi juga tidak ada ya, lagi siaga. Jadi kita berikan trigger sensornya ya. Oke, lampu juga langsung nyala ya. Dan kita ada waktu sekitar 4 menit untuk menunggu lampu tersebut mati ya. Kita perhatikan, saya menggunakan sensor Aqara ya, Aqara motion sensor. Kita lihat
kalau saya hitung-hitung ya, untuk Aqara motion sensor ini dia membutuhkan waktu sekitar 1,5 menit ya untuk kembali ke siklus tidak terdeteksi ya. Dari terdeteksi ke tidak terdeteksi itu siklusnya sekitar 1,5 menit. Nah, pada saat tidak terdeteksi dan timer masih jalan dan ada trigger lagi yang memicu, maka timer lampu akan kembali terreset kembali ya. Jadi kondisi seperti ini sangat bagus diaplikasikan di daerah kamar mandi misalnya, atau daerah dapur ya. Artinya memiliki rentang pergerakan yang cukup sering dan bisa membantu kita untuk mengatur jadwal lampu untuk menyala seperti itu. Kita lihat ya, kita biarkan dulu. Sengaja kita ambil timer seperti ini. Kalau menurut saya timernya perlu diberikan waktu sekitar 15 menit ya. Timer lampu yang kita ambil di sini waktunya adalah 15 menit. Usahakan 15 menit ke atas ya. Ini untuk memberikan kita ruang dan waktu di kamar mandi selama 15 menit, dan jika ada trigger baru dalam kamar mandi, waktu itu kembali akan terreset ya. Jadi tidak ada istilah mati lampu dalam kondisi proses kita mandi atau doing your business misalnya. Seperti itu. Kita lihat. Oke. Kalau saya berikan trigger ya pada lampu ini, maka timer lampu kembali terreset ke durasi yang awal ya, sekitar 5 menit tadi. Jadi kondisi lampu terus menyala ya. Jika tidak terdeteksi selama kurun waktu proses timer ini berjalan dan dia sampai 0, maka lampu akan mati, karena pemicu lampu mati sebenarnya adalah timer ini. Seperti itu ya. Ini adalah contoh yang sangat bagus menurut saya, dan bisa diaplikasikan di kamar mandi dan daerah dapur. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.